buat Tuhan karena kita semuanya baik-baik saja. Anugerah Tuhan luar biasa. Dari sekolah minggu tema kita hari ini luar biasa ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau berkata jangan berarti ada larangan, tidak diperkenankan atau stop untuk membalas kejahatan. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan yang selalu dipenuhi dengan kasih. Nah, tidak diperkenankan melakukan membalas kejahatan. Kita kan mengikuti sekolah minggu kita yang luar biasa oleh guru sekolah minggu kita yang handal dan hebat. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom Kak, selamat pagi juga. Novi, bagaimana kabarnya? Wah, tentu baik dong, karena kita selalu berkat Tuhan. Wah, gimana dengan adik-adik? Baik gak kabarnya? Ya pasti baik dong, kan berkati Tuhan. Oke, kalau kalian benar-benar diberkati Tuhan, kakak sapa dulu ya. Kalau kakak bilang, suamiku bagaimana kabarmu? Adik-adik bilang, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, kakak sapa dulu ya. Suamiku bagaimana kabarmu? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wow, sangat ngeri ya. Ya udah, yuk kita masuk ke ibadah kita yuk. Baiklah, karena kita akan mulai ibadah, marilah kita saat dulu. Sudah selesai adik. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi Selamat pagi Bapak. Sambil membuat gerakannya adik-adik. Ya udah, yuk adik-adik semuanya berdiri yuk berdiri. Kita akan bernyanyi. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah selesai membuka persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini ya Allah.
walaupun sedikit, kiranya dapat berguna bagi umatmu. Ya Bapa, hanya ingin doa permohonan kami, dan anakmu yang kudus kami bersama doa. Amin. Baiklah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Tuhan atas kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, kalau ada teman kita
yang mengejek atau menjahilimu, ya, apa reaksimu? Apa tanggapanmu? Kamu mungkin lakukan apa ya? Marah, tentu ya kan? Atau mencoba untuk membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman kita tadi. Nah, itu mungkin yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan oleh karena kejahilan teman kita, maka terjadilah namanya tengkar, berbalas-balasan. Nah, itulah yang disebut menjadi musuh kita, menjadi tidak teman kita. Lalu firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita, tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan yang kita terima dari orang lain. Luar biasa ya. Kalau secara kedagingan ya adik-adik ya, wah, kita merasa rugi tidak membalasnya. Wah, aku akan lebih hebat melawannya. Kalau kedagingan kita ya, karena hawa nafsu yang lebih mendominasi. Tetapi firman Tuhan menyerukan kepada kita hari ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mungkinkah itu terjadi? Pasti, anak-anak sekolah minggu pasti bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Siapa adik? Anak-anak Tuhan. Tentu kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, karakter, sifat Tuhan itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Penyayang, lemah lembut. Nah, itu ada di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Maka ketika datang perintah Tuhan kepada kita, kasihilah musuhmu, tidak diperkenankan untuk melawannya, untuk membencinya, untuk mendorongnya. Nah, mudah kita lakukan karena apa? Kasih Tuhan lebih besar di dalam diri kita. Dengan cara apa? Melepaskan sifat keduniawian kita, kemanusiaan kita, keegoisan kita. Kita lepaskan, kita belakangkan itu. Sehingga yang menonjol apa? Kasih yang menjadi dasar kita untuk melakukannya. Anak-anak sekolah minggu kita hari ini dipanggil oleh Tuhan untuk berperilaku baik terhadap orang yang tidak baik juga, berlaku baik kepada orang yang berlaku baik. Nah, kepada semua orang harus baik. Tidak ada pilih kasih, kesini aja aku baik, kesini jangan, tidak. Tetapi sama pukulan kasihnya, sama parahnya kasihnya. Baik dia kepada kita tidak pun berlaku dengan enak, harus juga berlaku baik. Pancaran kasih itu keluar dari diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada di sekolah minggu yang berkata oleh Yesus Kristus. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sikap kita yang benar harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan. Harus diperlihatkan dari cara berbicara kita, cara kita memberi jawab, ya harus baik. Ada kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, menanggapi orang yang menjadi musuh, orang yang bersalah kepada kita, yang pasti kita tidak diperkenankan untuk membenci. Untuk membenci tidak diperkenankan. Menjauhi orang yang jahat pun tidak diperkenankan. Tetapi apa yang mau kita ambil kepada orang yang seperti itu terhadap kita? Mengambil sikap yang tepat untuk tidak membalasnya. Ya itulah, untuk tidak membalasnya. Tetapi berdoa buat saudara kita, buat teman kita yang telah berlaku jahil dan jahat terhadap kita, supaya dia berubah dan diberkati oleh Tuhan.
Nah, itu kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memancarkan cinta kasih sesuai dengan perilaku kita. Hadirin kami diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, dengan belajar firman Tuhan hari ini kita belajar menata hati kita untuk tidak membenci, untuk menata pikiran kita, untuk memikirkan orang lain lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya, untuk menata perilaku kita dalam bingkai menjaga kerukunan di dalam hidup bersama dengan mencontoh model Yesus. Itulah yang mau kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang selalu rindu diperbaharui oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi lebih baik daripada membalas kejahatan. Itu yang terbaik, supaya terjaga kerukunan dan kedamaian di dalam lingkungan kita, baik di rumah maupun di sekolah, di tengah kita les, dalam pertemanan bermain. Ada hal yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Yang pertama, pikirkanlah dan pandanglah sesama kita dengan positif, lebih mengingat kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, prinsip bagi kita tidak perlu untuk membalas kejahatan. Yang ketiga, aku adalah anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, anak-anak yang dikasihinya, untuk selalu mengutamakan kasih, sehingga terciptalah damai sejahtera dan kerukunan dalam Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, mengingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan pertolongan-Mu kami akan mampu hidup rukun dan damai sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dari sekolah minggu kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa kita dan anaknya Yesus Kristus serta persekutuan kuasa Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati dan memelihara kehidupan kita sekalian hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah.